Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita patut menaikkan segala syukur kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Seminggu lamanya kita boleh beraktivitas dan pada pagi hari ini kita bersyukur ada waktu bagi kita bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, mari saya mengajak kita untuk bersaat teduh sejenak, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara silakan berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah pemilik hidup kita. Sebab itu tidak ada satupun yang luput dari pandangannya. Yesus adalah imam besar kita, Maha Agung. Kita naikkan pujian ini. Yesus Kristus Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Mari naikkan syukur pujian ini sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, sebagai pengakuan kita kepada Tuhan. Kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku, dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput dari karya kasih
Engkau, kami muliakan Engkau, sebab Engkau lah Allah yang layak terima pujian dan syukur kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sampai detik ini, kami boleh muji dan muliakan nama Tuhan, semua karena anugerah keselamatan yang telah Kau kerjakan di kayu salib buat kami. Terima kasih ya Bapa, kami mulai ibadah kami ini dari awal pertengahan biarlah boleh berakhir oleh karena pertolongan Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu, ampuni akan semua dosa-dosa kami, kuduskan dan layakkan kami, supaya kami boleh memuji dan menyembahkan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami buka ibadah kami, di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan, kemenangan iman nomor 289, terpujilah Allah. 289. Firman Tuhan secara bergantian. Mari buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Kalau sudah dapat kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat yang ke-25. Jemaat Tuhan atau Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-26, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, roti hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? 2-3. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi kepada dunia.
Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Puji Tuhan, demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mari kita naikkan pujian, Yesus jalan kebenaran. Kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Kau yang terbaik dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini. Ku melupakan apa yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya kepadamu Tuhan. Dan ku berlari kepada tujuan. Serahkan diriku hanya padamu Yesus.
Baik jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini ada waktu bagi kami untuk menyembah dan memuliakan Tuhan, membaca dan akan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami dalam waktu ini ya Tuhan, menyertai belajar firman Tuhan yang kami renungkan, menjadi kekuatan kami, iman kami, dan penyerahan kami kepadamu Tuhan. Engkau memberkati waktu ini, kami serahkan semua di tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 59. Injil Yohanes, pasal yang ke-6, ayat 25 sampai 59. Saya membaca untuk kita demikian firman Tuhan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, janganlah ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dia yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup.
nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pada bulan ini kita berbicara dengan tema umum kita, penyataan penting Yesus tentang dirinya. Penyataan penting Yesus tentang dirinya. Karena kita percaya kepada Yesus, kita mengenal dia sebagai Tuhan Juru Selamat, dan jelas di dalam firman Tuhan telah mengatakan, dia telah menyatakan siapa dirinya dan siapa dia. Saudara kasih Tuhan, di dalam minggu pertama kita mendengar tentang penyataan penting Yesus tentang dirinya. Dialah Mesias atau Kristus yang diurapi, yang telah datang sebagai penyelamat, yang datang ke dunia untuk menebus manusia dari dosa. Dan di minggu kedua kita berbicara tentang dia menyamai dirinya dengan Allah, tentang perbuatan dan pekerjaannya, apa yang dilakukan, kuasanya, dan hakikat hidupnya, keberadaannya, bahwa dialah Allah dan dia telah menjadi manusia. Nah, pada hari ini saudara kasih Tuhan, kita berbicara tentang penyataan Yesus tentang dirinya adalah sebagai roti hidup. Yaitu di dalam ayat 48 mengatakan, akulah roti hidup. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pembicaraan Yesus dengan orang-orang Yahudi, orang yang ada pada waktu itu, dalam bagian yang perikop ini, yaitu setelah dia memberi makan dalam pasal 6 ini, dia telah memberi makan kepada 5.000 orang. Dan setelah itu dia pergi untuk menyeberang ke sebuah danau. Dan di sana dia bertemu dengan orang-orang banyak dan orang selalu mencari dia, ya saudara kasih Tuhan. Mereka mencari dia setelah dia memberi makan kepada mereka. Dan mereka bertemu dengan dia di dalam ayat 25 mengatakan, ketika orang banyak menemui Yesus di seberang laut, itu mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Mereka datang untuk menemui dia dan berkata, dan rupanya mereka mencari Yesus dalam mencari dia selama itu, dan dia tidak ada. Tetapi dia berkata, dia menjawab mereka, bukan menjawab, aku datang dari sini, aku datang dari situ. Dia tidak menjawab seperti itu. Tetapi dia berkata, langsung berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan kamu karena kamu telah makan roti dan kamu telah kenyang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, orang yang banyak datang mencari Yesus waktu itu dan melihat dan mengetahui keberadaan mereka. Mengapa mereka datang? Mereka datang mencari dia karena kepuasan jasmani mereka. Mereka mau kenyang secara jasmani, mau kenyang makan secara jasmani, makanan secara yang bisa binasa dalam hidup mereka. Tetapi Yesus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu.
sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Jadi saudara kasih Tuhan, di sinilah Yesus memulai kepada mereka bahwa kehidupan kita sebagai orang yang mau mengikut Dia, percaya kepada Dia, harus betul-betul mengikut Dia dengan segenap hati. Bukan hanya kepuasan jasmani yang kita ikuti, tapi kepenuhan rohani yang diinginkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 36, disitulah Yesus menyatakan kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Penyataan yang Yesus nyatakan di sini, akulah roti hidup, dan di dalam ayat 48 juga dikatakan, akulah roti hidup, menunjukkan saudara kasih Tuhan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Dia adalah roti kehidupan. Dan pernyataan aku di sini juga saudara kasih Tuhan bahwa di dalam Injil Yohanes ada 7 kali Yesus menyatakan dirinya tentang keberadaannya dan apa yang dilakukan dan apa yang dikerjakan, saudara kasih Tuhan. Dan di dalam pasal 6 ini merupakan yang pertama dikatakan, akulah roti hidup. Dan selanjutnya dikatakan juga dialah terang dunia. Akulah terang dunia dikatakan juga. Yesus adalah terang dunia kalau kita membaca pasal 8 ayat 12. Dan juga dikatakan dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan dia juga mengatakan dia adalah gembala yang baik di dalam pasal 10 ayat 11 dan 14. Yesus adalah gembala yang baik, akan menuntun dan memberikan yang terbaik kepada domba-dombanya. Dan juga di dalam pasal 11 ayat 25 dia katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam pasal 14 ayat 6 juga dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan pasal 15 ayat 1 dan 5 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar. Penyataan-penyataan yang Yesus nyatakan ini saudara kasih Tuhan, memberi pengertian pada kita, hubungan kita dengan Dia, dan keberadaan hidupnya sebagai Allah. Penyataannya sebagai Allah. Kalau Dia berkata, akulah pokok anggur yang benar, dan kamu adalah ranting-rantingnya, menunjukkan bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Dia harus mempunyai hubungan yang erat dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Dan Dia juga dikatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Hanya melalui Yesus kita dapat mengetahui tentang kehidupan, tentang kebenaran. Hanya melalui Yesus kita bisa dapat hidup benar layak di hadapan Tuhan. Dan Dia berkata juga, akulah kebangkitan dan hidup. Menyatakan bahwa percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, bahwa kita akan dibangkit pada hari sama. Pada saat kita, kalau semua sudah mengalami kematian jasmani, Dia akan membangkitkan orang. Karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Memberi kehidupan. Dia adalah gembala yang baik, memberi pertolongan, penyertaan pada kita. Dan pintu adalah hanya melalui Dia kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan Dia adalah terang dunia, memberi teladan baik bagi kita dalam kehidupan. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, kembali kita melihat ayat di dalam ayat 35 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Menunjukkan bahwa akulah roti yang memberi kehidupan. Penyataan Yesus ini mengatakan kepada kita bahwa Dialah roti yang memberi kehidupan. Yesus adalah roti yang memberi kehidupan. Jadi kepada setiap orang yang datang kepadanya, mereka tidak akan lapar, tidak akan haus lagi. Jadi saudara kasih Tuhan, dari ayat 35 ini kita melihat ada 2 kebenaran yang harus kita perhatikan, lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak haus lagi, supaya kita tidak lapar lagi. Oleh karena itu, apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak lapar dan haus lagi dalam kehidupan ini? Saudara kasih Tuhan, yang pertama adalah datang pada roti yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 mengatakan, saudara kasih Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
merupakan undangan yang Yesus berikan, merupakan panggilan yang Yesus berikan kepada setiap orang yang mau datang kepadanya. Jadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setiap orang yang mau lepas dari masalah kehidupan, setiap orang mau lepas dari masalah dosa, beban dosa, tekanan dosa, dia harus datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, di dalam ayat 37 mengatakan, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah, kalau kita datang kepada Tuhan, dia akan menerima kita, dan menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan dia tidak akan membuang kita. Berarti di dalamnya ada keselamatan dari dia, berlaku untuk semua orang. Ada keselamatan yang diberikan dalam kehidupan kita. Dia akan menerima kita sesuai dengan undangannya. Saudara kasih Tuhan, setiap orang yang datang kepada Yesus mempunyai gerakan di dalam bahwa Tuhan yang telah bekerja dalam hatinya. Dia datang dan menyerahkan dan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua, apa yang harus kita kerjakan, lakukan supaya kita tidak lapar lagi dan haus lagi dalam kehidupan ini, yaitu percaya kepada roti yang hidup itu, yaitu Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus dalam kehidupan. Mempercayai hidup dia, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Selamat kita. Karena percaya kepada Yesus kita diselamatkan, kita ditebus dari dosa. Di dalam ayat 40 mengatakan kepada kita, saudara kasih Tuhan, sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 42 mengatakan, kata mereka, bukankah ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, Aku telah turun dari sorga? Saudara kasih Tuhan, ini merupakan tanggapan orang-orang Yahudi, tanggapan orang-orang yang mendengar bahwa Yesus katakan setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Dan dia berkata dalam ayat 41, maka dia katakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, supaya kita tidak lapar dan haus lagi, mari kita percaya kepada Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat apa yang Yesus katakan di dalam ayat 27 dan sampai ayat 29. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ini dia, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Dia. Siapa? Percaya kepada Yesus sebagai roti yang hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dengan dua hal inilah kita tidak akan lapar dan haus lagi. Apa yang dimaksud dengan lapar dan haus di sini Saudara kasih Tuhan? Apa yang dikatakan supaya kalau kita makan roti yang diberi dari Yesus, yang dari Allah ini, kita tidak lapar lagi. Kalau kita makan roti hidup ini, kita tidak lapar. Apa maksudnya tidak lapar ini? Saudara kasih Tuhan, begitu kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada Dia, hidup sesuai dengan kebenarannya, maka keinginan dunia yang lain kita tidak akan ikuti lagi. Lapar dan haus ini kita akan merasa puas dalam kehidupan kita. Dan karena kita yakin bahwa Tuhan yang kita percaya berdaulat dalam hidup kita, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita agungkan berdaulat dalam hidup ini, tidak lagi mencari hal-hal yang lain, tidak lagi percaya kepada hal-hal yang duniawi, tidak lagi percaya kepada tahyul, tidak lagi percaya kepada
orang-orang pintar, tetapi hanya berserah penuh pada Yesus. Dan itu yang dikatakan lapar dan haus. Dan lapar dan haus juga menunjukkan kepada kita, saudara kasih Tuhan, bahwa dengan datang kepada Yesus Kristus, percaya kepada Dia, kita tidak akan lapar dan haus, yaitu kita memiliki kehidupan kekal yang telah dijanjikan. Bahwa Yesus banyak katakan di dalam bagian ini, bahwa setiap orang yang sudah datang dan makan dari roti itu, bahkan dia katakan makan dagingnya dan minum darahnya, mereka tidak akan lapar dan haus. Dia katakan, dia akan membangkitkan mereka pada air zaman. Menunjukkan bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, percaya dan makan roti hidup ini, maka mereka akan menikmati sukacita yang besar. Ada ketenangan, kepuasan secara rohani, hidup kekal yang Tuhan janjikan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus, memiliki keselamatan, kehidupan kekal itu. Oleh karena itu, marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang diinginkan dalam hidup kita, apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak tahu, Dia menyatakan bahwa Dia adalah roti hidup. Berarti Dia akan memberi ketenangan dan memberi kepuasan dan kekenyangan dalam hati kita sebagai orang yang percaya, dalam kehidupan rohani kita. Oleh karena itu, bersandar penuhlah kepada Dia. Jangan lagi mau mendoakan Dia, tetapi hanya Tuhan, karena menunjukkan Dia adalah roti hidup, menunjukkan bahwa Yesus satu-satunya pemberi makanan yang memuaskan bagi kita, kehidupan kekal ini. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus, marilah kita tetap ikut Dia, mendapatkan Dia, dan memiliki kehidupan kekal yang Dia telah berikan. Marilah kita juga tetap hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki dalam kehidupan kita. Janganlah kita seperti mereka yang mau dikatakan, janganlah kita seperti mereka yang tidak mampu memahami secara rohani tentang ajaran Tuhan di dalam ayat 34. Mereka katakan, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Mereka berpikir bahwa mereka makan roti itu setiap hari, setiap saat, seperti makan nasi. Saudara kasih Tuhan, dia katakan, janganlah kita seperti mereka. Di dalam ayat 41 juga bersungut-sungut dan juga mengetahui tentang mengapa Yesus seperti ini. Kita tahu orang tuanya, dan mereka tidak mau percaya apa yang Dia katakan. Mereka sudah melihat juga sebenarnya tanda, tapi mereka katakan, apa tandanya, apa buktinya bahwa engkau adalah dari surga, engkau adalah Allah, dan engkau adalah roti hidup. Saudara kasih Tuhan, rupanya mereka mengikuti Dia waktu itu hanya untuk kepuasan jasmani mereka. Hanya mereka mengikuti Yesus waktu itu, hanya mengikuti mau kepuasan jasmani. Janganlah kita seperti itu. Kita datang percaya kepada Tuhan, kita datang bersekutu pada Tuhan, kita mau supaya kita memiliki kepuasan rohani, yaitu hidup kekal ini. Marilah kita seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini yang Yesus perintahkan pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yesus adalah roti hidup. Dia adalah roti yang memberi kehidupan bagi kita. Dan Dia ada keselamatan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Melalui Dia, dengan makan roti hidup ini, hidup bersekutu dengan Tuhan, hidup memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup sesuai dengan hendaknya, kita mendapat hidup kekal karena kita percaya kepada Dia. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami dalam iman kami, ya Tuhan, bahwa Engkau adalah roti kehidupan, roti yang memberi kehidupan bagi kami sebagai orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang hidup, yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami dan memberi kehidupan kekal bagi kami. Oleh karena itu, mampukanlah kami sebagai anak-anak-Mu untuk tetap setia dan taat kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami menaikkan segala syukur kami kepadamu atas kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-berkat yang telah kau curahkan kepada kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memberi persembahan kami kepadamu. Engkau berkati persembahan yang telah kami berikan. Tangan-tangan sudah memberi, bahkan yang belum memberi, Engkau berkati persembahan ini ya Bapa. Agar persembahan ini dapat membantu pekerjaan Tuhan secara khusus dalam jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus. Kami menaikkan doa kami dan bersyukur. Amin. Memuji Tuhan dari Kemenangan Iman nomor 290, keselamatan yang luas. Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Aprianto Njau. Silakan. Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita akan berdoa syafaat. Namun sebelumnya saya akan membaca nama-nama anggota jemaat yang berulang tahun kelahiran, bahkan yang berulang tahun pernikahan. Yang berulang tahun kelahiran, Prita Laura Berli, Eliezer Unya, Simi Irim, Sarwenda Kuling, Blesia Cornelia, David Ian, Carly Angelin Kue Irawan, Sandrian Filda, Yunita Tampe Mawa, Henry Kiring, Juni Tengke Tasik, Elizabeth D, Dela Eka Endriani Repina, Yunita, Jenny Jessica Christine, Alvaro Gabriel, Kenzo Jenuyar, Immanuel Stephen, Jessica D. Berlin. Dan yang berulang tahun pernikahan, Bapak Martoni Laing dan Ibu Rini Kueng, Pak Octavianus dan Ibu Filda Nopitasari, Pak Hendrik Ajang dan Ibu Elam Unya, Pak Yakub Jalung dan Ibu Septriana, Pak Engkong Ala, SMSI dan Ibu Korni Serliani, Pak Daniel Mawuntu dan Ibu Anita A, Pak Tulus U dan Ibu Nanik Pustipa, Pak Danerin dan Ibu Elizabeth, Pak Bitmadan dan Ibu Karpeni, Pak Berli dan Ibu Maria Magdalena, Pak Alung Siang dan Ibu Septiana Ayub, Pak Paris Ipung dan Ibu Roni Sarun. Selamat berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena ada waktu bagi kami untuk datang memuji dan memuliakan Engkau dan menyembah Engkau pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur dan bersukacita bersama dengan anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini bahkan hari ini. Engkau menyertai mereka dalam kehidupannya Tuhan. Engkau telah memberkati dan memelihara mereka sepanjang hari-hari mereka. Baik yang berulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Kiranya Engkau memberkati terus mereka dengan umurnya bertambah ya Tuhan. Dalam kehidupan mereka dan keluarga. Engkau memberkati, beri perlindungan, penyertaan.
Biarlah mereka hidup dalam kasih-Mu dan semakin kuat teguh dalam iman ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan mereka. Biarlah kuasa-Mu nyata ya Tuhan. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur juga ya Tuhan bahwa dalam kehidupan kami dalam minggu ini, jemaat-Mu dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan, mereka dapat melaksanakannya sesuai dengan hendak-Mu Tuhan, dan Engkau telah memberkati dan menolong mereka. Ya Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk keberadaan kami sebagai masyarakat bangsa Indonesia ini. Engkau menolong dan menyertai kami ya Tuhan sebagai masyarakat. Pimpin kami dan memberkati, biarlah kami dapat hidup aman tentram, rukun satu dengan lainnya Tuhan. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada mempersatukan kami dan menguatkan kami, sehingga kami dapat menyembah dan memuliakan Engkau, nama Tuhan diagungkan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, menteri, baik kabinet yang lain Tuhan, kami serahkan mereka kepadamu, MPR dan DPR Tuhan, sampai kepada gubernur, wakil gubernur, dan staf ya Tuhan, dan bupati dan wakil bupati, bahkan sampai kecamatan, desa, dan RT sekalipun. Kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan, menyertai mereka dalam melaksanakan tugas yang telah percayakan, untuk memimpin kami sebagai bangsa Indonesia, untuk hidup rukun damai, dan dalam pembangunan juga merata ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan ini. Biarlah mereka dapat menjadi teladan bagi orang di sekitar. Biarlah mereka juga dapat melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, dalam bangsa Indonesia ini, dalam menghadapi masa-masa sulit ini, pandemi ini Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu, saudara-saudara kami yang terjun di dalamnya Tuhan sebagai perawat dan kesehatan, Engkau memberkati, menolong mereka, beri mereka kekuatan dan hikmat juga. Biarlah nama Tuhan diagungkan. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami lagi berdoa untuk jemaat, Engkau memberkati seluruh jemaat dalam kehidupannya Tuhan. Dalam keberadaan mereka, biarlah mereka tetap kuat teguh. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang Engkau menolong dimanapun mereka berada ya Tuhan. Engkau memberkati, mungkin ada yang di rumah sakit, dimanapun jemaat-Mu yang ada dalam sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah, pulihkan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, bahkan yang sudah sakit menahun ya Tuhan. Kira Engkau menolong. Kami berdoa untuk Sapukding, Peri Agunawan, Peri Markus, Agus, Daniel Isaya, Petelan Lasa, Pawing, Balut Long, Sia Imang, Iring Tingai, Herman Nawati, Surya, Bartomelius, Uring Ipoi, Anye Ingan, Bungan Lalok, Bungan Gung, Kasing Ingan, Sarah Paran, Ira Bayak, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunita, Depi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Poleban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Hare, Yusuf Ahwan, Erni Sultan, Erna, Erdan Uluk, Eliat Ding, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, Puling Jaoy, dan hamba-Mu Pendeta Yusuf. Kami serahkan mereka di tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka, beri kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan. Mungkin ada yang terkapar atau yang kena positif COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau beri ketenangan mereka, pemulihan, kesembuhan bagi mereka, dan nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Tuhan atas kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih atas kekuatan dan pertolongan-Mu. Ya Tuhan yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kesempatan ini kami berdoa untuk gereja yang ada, atau umat Kristen dimanapun berada ya Tuhan. Biarlah kami tetap kuat teguh dalam iman kami penyerahan. Terutama di dalam lingkup gereja Kama Angel Indonesia, kami serahkan semua di tangan Tuhan. Kami berdoa untuk pengurus-pengurus kami, mulai dari pusat ya Tuhan, bahkan ke wilayah, daerah sekalipun dan jemaat. Engkau menolong setiap pribadi, pekerja yang ada, sampai ke daerah penginjilan. Engkau memberkati ya Tuhan. Menolong mereka dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Program-program yang ada ya Tuhan, kami serahkan. Kami berdoa untuk daerah Kayan Hilir, untuk persiapan untuk Komperda ya Tuhan.
Engkau memberkati. Dan di dalam Komperdai ini akan ada pemilihan pengurus yang baru. Kiranya Engkau menolong dan menyertai ya Tuhan, bahwa siapapun yang terpilih ya Tuhan, Engkau telah menghendaki semua, dan itulah kehendak-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Kami berdoa pada saat ini Tuhan untuk saudara-saudara kami sebagai penginjil atau yang ada dikatakan ujung tombak bagi kami ya Tuhan, yang sedang memberitakan Injil di pos-pos penginjilan maupun daerah penginjilan, baik di kota maupun di desa. Engkau memberkati mereka, beri hikmat dan kekuatan bagi mereka, kesehatan ya Tuhan, dan orang yang mereka sedang injili, Engkau buka hati mereka untuk menerima Engkau sebagai Tuhan Yesus Selamat. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami tetap berdoa untuk programnya ada dalam jemaat kami di tempat ini. Program pembangunannya Tuhan kami serahkan semua. Pembangunan gedung gereja yang ada di Sengkawit, biarlah semuanya dapat tercapai dan terlaksana dengan baik ya Tuhan, dan tepat pada waktunya. Dan nama Tuhan dimuliakan. Panitia yang mengatur segala sesuatu, tukang yang bekerja, Engkau memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk rancangan kami ke depannya Tuhan, untuk membangun gedung untuk pembinaan anak dan remaja. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai kehendak-Mu, dan biarlah rencana ini dapat tercapai, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan atas kasih setia-Mu. Inilah doa kami dan dengar tepat pada waktunya, dan biarlah nama Tuhan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Firman Tuhan mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah pengharapan kita di dalam Tuhan semakin kuat, tetap setia kepada Tuhan, mengiringkan akan Tuhan. Mari kita naikkan pujian segala perkara. Jadikanlah pujian ini motivasi kita untuk tetap setia mengiringi akan Tuhan. Sebab Dialah penolong yang setia, yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanku.
Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang setia, yang selalu menolong dan memberi kekuatan bagi kami dalam menghadapi tantangan dan masalah dalam kehidupan. Karena Engkaulah Allah hidup, memberi kehidupan bagi kami sebagai roti hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal hingga dapat berakhir. Biarlah pujian yang telah kami nyanyikan, doa yang telah kami naikkan, bahkan persembahan yang telah diberikan, firman-Mu telah kami dengar, semuanya memuliakan dan mengagungkan nama-Mu di surga. Kami boleh berkat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Kristus dan terimalah berkat dari Allah kita. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, tuntunan dan penyertaan dari Allah Kudus, menyertai kehidupan kita dari sekarang sampai membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Sedang satu di sejenak. Demikianlah ibadah kita pada saat siang hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.